semuanya, balik lagi dengan saya Wisnu Arsa Kanjung di channel YouTube Wiskoria Arsa. Nah, pada pertemuan sebelumnya saya sudah menugaskan ke kalian semua untuk mencari informasi mengenai hasil kebudayaan manusia purba berdasarkan zaman. Nah, seperti yang diketahui bahwa hasil kebudayaan manusia purba berdasarkan zaman ini dibedakan menjadi 5 zaman. Yang pertama, zaman Paleolitikum, yang kedua zaman Mesolitikum, yang ketiga zaman Neolitikum, dan yang keempat zaman Megalitikum, dan yang terakhir zaman Logam. Nah, pada video kali ini kita akan membahas lebih detail lagi mengenai kelima zaman tersebut. Nah, akan tetapi di video part pertama ini kita akan membahas mengenai zaman Paleolitikum, zaman Mesolitikum, dan zaman Neolitikum. Oke, kita langsung saja ke pemateriannya. Yang pertama, zaman Paleolitikum. Nah, pengertian Paleolitikum berasal dari dua kata, yaitu Paleos yang artinya tua dan Litikum dari kata litos yang berarti batu. Karena itu, zaman Paleolitikum sering juga disebut dengan zaman batu tua. Zaman ini diperkirakan berlangsung pada masa Pleistosen awal, yakni kira-kira 600.000 tahun yang lalu. Alat-alat hasil kebudayaannya terbuat dari batu yang masih sangat kasar dalam pembuatannya. Berdasarkan tempat penemuannya, hasil kebudayaan masa Paleolitikum ini dibagi menjadi dua, yaitu kebudayaan Pacekan dan kebudayaan Ngandong. Alat-alat dari kebudayaan Pacekan ini berupa kapak genggam, kapak perimbas, kapak penekak, dan flex atau alat dari serpihan batu. Nah, selain ditemukan di daerah Pacekan, Jawa Timur, alat-alat sejenis ini juga ditemukan di daerah lain seperti di Sukabumi, di Sumatera Selatan, di Bengkulu, Lampung, Bali, Flores, dan Timor. Nah, hal ini sekaligus membuktikan bahwa proses migrasi manusia purba memang menyebar hampir ke seluruh kepulauan Indonesia. Sedangkan peralatan dari kebudayaan Ngandong ini ditemukan di dekat kota Ngawi di Jawa Timur. Nah, kebudayaan ini hampir sama dengan alat-alat dari kebudayaan Pacekan. Akan tetapi, kebudayaan Ngandong ini banyak ditemukan juga alat dari tulang berulang hewan. Nah, alat yang sama juga ditemukan di daerah Sangiran, Jawa Tengah, dan di daerah Sulawesi Selatan. Zaman yang kedua yaitu zaman Mesolitikum. Zaman ini disebut juga dengan zaman Batu Tengah atau zaman Batu Madia, yang diperkirakan berlangsung pada masa Holosen, yakni 10.000 tahun yang lalu. Perkembangan kebudayaan pada zaman ini berlangsung lebih cepat dari masa sebelumnya. Hal ini dibuktikan dari keadaan alam yang sudah sangat stabil, yang memungkinkan manusia dapat hidup dengan lebih tenang sehingga dapat mengembangkan kebudayaannya. Selain itu juga, manusia pendukungnya adalah dari jenis Homo sapiens, di mana makhluk ini lebih cerdas dibandingkan dengan pendahulunya. Nah, pada zaman ini manusia telah mampu membuat gerabah yang dibuat dari tanah liat. Selain kapak genggam Sumatera, ditemukannya juga alat lainnya seperti alat tulang belulang dan sejumlah flex. Nah, banyak dari manusia purba yang tinggal di goa-goa di tebing pantai yang dinamakan dengan Abris Roads, di mana banyak ditemukan tumpukan sampah juga yang disebut sampah dapur yang dikenal dengan sejoken Modinger. Kemudian, hasil kebudayaan lainnya yang cukup menonjol pada zaman ini adalah lukisan goa, yang kemudian banyak diteliti oleh orang luar, terutama lukisan goa yang ada di wilayah Papua. Nah, dari hasil penelitian ini terdapat bukti bahwa lukisan itu dibuat antara lain dengan tujuan sebagai bagian dari ritual agama seperti upacara untuk menghormati nenek moyang, upacara memohon untuk kesuburan, dan upacara meminta hujan. Nah, yang kedua, untuk keperluan ilmu dukun seperti tampak pada gambar binatang yang dianggap memiliki kekuatan magis. Nah, yang terakhir, memperingati peristiwa penting yang terjadi di lingkungan tempat tinggal mereka.
Zaman yang ketiga yaitu zaman Neolitikum. Zaman ini disebut juga dengan zaman batu baru. Nah, perkembangan kebudayaan pada zaman ini sudah lebih maju dibanding zaman sebelumnya. Seiring dengan kedatangannya rumpun Proto-Melayu dari wilayah Yunan di Cina Selatan, kemudian ke wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia. Orang-orang Proto-Melayu ini datang dengan membawa serta hasil kebudayaan berupa kapak persegi dan kapak lonjong, serta menyebarkannya ke daerah-daerah yang mereka lalui dan dituju. Nah, kapak persegi banyak ditemukan di daerah Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan di Nusa Tenggara. Nah, bahan dasarnya adalah batu api dengan pembuatan yang sangat halus karena diasah. Nah, kebudayaan kapak persegi ini diperkirakan masuk ke wilayah Indonesia melalui jalan atau jalur barat, yaitu dari wilayah Yunan kemudian ke Semenanjung Malaya, lalu masuk ke daerah Jawa melalui Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, serta Nusa Tenggara dan juga Maluku. Nah, para arkeolog memperkirakan bahwa benda tersebut dibuat sebagai lambang kebesaran, jimat, alat upacara atau alat tukar. Selanjutnya kapak lonjong. Nah, kapak lonjong ini adalah kapak yang penampangnya berbentuk lonjong, ujungnya agak lancip sehingga dapat dipasang tangkai. Nah, kapak lonjong ini mempunyai dua ukuran, yaitu ukuran kecil dan ukuran besar. Nah, sebagian besar wilayah temuan kapak lonjong ini terdapat di daerah Papua. Karena kebudayaan kapak lonjong sering juga disebut dengan Neolitikum Papua. Di daerah lainnya, khususnya di Indonesia, kapak lonjong juga ditemukan di Pulau Sulawesi, di Flores, Maluku, dan Kepulauan Tanimbar. Nah, hasil budaya lainnya dari zaman ini adalah semakin majunya tradisi gerabah yang berfungsi sebagai wadah untuk keperluan rumah tangga. Akan tetapi, di beberapa tempat, gerabah yang dibuat pada zaman ini juga digunakan sebagai tempat penyimpanan tulang belulang manusia, seperti yang ditemukan di wilayah pantai selatan Jawa. Nah, tadi saya sudah menjelaskan mengenai hasil kebudayaan manusia purba berdasarkan zaman. Nah, tadi saya sudah menjelaskan mengenai ketiga zaman, dari zaman Paleolitikum sampai Neolitikum. Nah, pada pertemuan selanjutnya atau pada video selanjutnya, untuk pertemuan minggu depan, saya akan lebih detail lagi membahas mengenai zaman Megalitikum dan zaman logam. Nah, mungkin sekian saja video kali ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan maupun kesalahan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.